Salah satu bukti Bapak Presiden Jokowi telah menunjukkan mendunia, dan ini merupakan salah satu sejarah yang berada di Indonesia. Apakah cerita di sebalik apa yang telah saya sebutkan? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, seperti biasa hari ini kita akan membuat salah satu video reaction dan kita akan berikan sedikit sebanyak kupasan, perbahasan dan juga pendapat daripada Uncle sendiri dengan tajuk dan judulnya guys, sejarah baru Indonesia pertama kali jadi presidensi G20, bukti Jokowi mendunia. Itu adalah tajuk dan judul daripada channel, yaitu channel Sudut Pandang guys. So guys, jangan lupa berikan sokongan dan juga dukungan dengan cara like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel Sudut Pandang. So guys, tanpa melewatkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Mulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022, Indonesia mendapat kepercayaan memegang presidensi G20. Wow, mendapat kepercayaan presidensi G20. Menko Erlangga hingga Menlu ungkap sejumlah keuntungan. G20 guys ya, pertama kali Indonesia telah ditetapkan sebagai presidensi G20 tahun 2022 pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 ke-15 Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 22 November lalu. Serah terima dari Presiden G20 saat ini yaitu Italia ke Indonesia akan dilakukan pada KTT G20 yang akan dilaksanakan di Roma, Italia. Presiden Joko Widodo akan terbang ke Italia akhir Oktober. Pihaknya dijadwalkan menghadiri serah terima presidensi G20 dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Roma, Italia. Dalam hajatan besar ini, pemerintah Indonesia akan membawa tema Recover Together, Recover Stronger, yang artinya pulih bersama, tangguh bersama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan event presidensi G20 ini setidaknya membawa 3 manfaat besar yang bisa diperoleh Indonesia, baik dari segi ekonomi, pembangunan sosial maupun manfaat dari segi politik. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan perhelatan presidensi G20 akan mendongkrak kunjungan wisatawan asing alias wisman dari 20 negara termasuk ke tanah air pada tahun depan. Acara tersebut rencananya diikuti oleh 6.500 delegasi yang meliputi 38 pemimpin negara, 60 menteri pendamping, dan 6.000 media. Momentum Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20 2022 merupakan sejarah yang sangat penting bagi pariwisata Indonesia, yaitu dalam memperoleh kepercayaan dunia internasional. Pertama kali dalam sejarah ya guys, yaitu Indonesia ya, pertama kali jadi presidensi G20 guys. Nasional dari segala aspek. Dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB hingga 7,47 triliun rupiah, dan melibatkan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor, dan diharapkan secara agregat ini akan beberapa kali 1,5 sampai 2 kali efek yang dicapai dari pertemuan IMF World Bank 2018 lalu. Tak hanya itu, bagi Indonesia acara ini juga menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan reform struktural yang telah dilakukan pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19, diantaranya dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan dengan Sovereign Wealth Fund. Tentunya ini akan mendorong confidence dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan. Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk mendorong koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang seimbang dan membuat G20 adaptif terhadap krisis, memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, antara lain isu transformasi digital dan ekonomi inklusif. Beberapa rangkaian kegiatan yang dipersiapkan Indonesia sebagai presidensi G20 antara lain 150 pertemuan dengan side event mulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan untuk mencapai tujuannya, Forum G20 melakukan pertemuan berjenjang dalam 2 jalur, yaitu Finance Track atau jalur keuangan dan Sherpa Track yaitu jalur Sherpa. Jalur keuangan yang dikoordinasikan Kementerian Keuangan dan Bank Sentral, kata Retno,
akan fokus pada isu makroekonomi, fiskal, moneter, dan keuangan. Akan beri fokus kepada ekonomi ya guys, bagaimana kita membentuk ya dalam keadaan kita tengah pandemi COVID-19 sekarang. Jadi itu sangat penting. Kenapa Indonesia dipilih disebabkan karena dapat mengurus negara itu dengan lebih baik waktu tengah pandemi. Salah satu kenapa Indonesia ini dilantik sebagai presidensi G20 guys. Pembahasan jalur keuangan dilakukan dari tingkat kelompok kerja hingga tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Sementara jalur serba yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri akan berfokus pada pembahasan area kerjasama non-keuangan. Berfokus ya guys. Di antaranya pembangunan, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, energi, kesehatan, lingkungan dan perubahan iklim, pertanian, ekonomi digital, anti korupsi, perdagangan, investasi, industri, pariwisata, dan pemberdayaan perempuan. Banyak sekali dibincang ya guys nanti pada masa akan datang untuk pada masa yaitu pertama kali jadi presidensi G20 guys. Itu yang akan bakal dibincang semasa musyawarah nanti guys. Pada jalur serpa terdapat 11 Perbincangan. kelompok kerja dan 1 kelompok inisiatif yang diampu berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pertemuan non-pemerintah atau engagement group. Inklusivitas adalah kata kunci presidensi G20. Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan. Negara berkembang, ini ya betul. merupakan DNA politik luar negeri Indonesia. Selain itu, Retno menambahkan, ketika menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia kerap menjembatani berbagai kepentingan negara berkembang ke forum internasional. Hal ini tentunya akan terus dilaksanakan pemerintah ketika secara resmi ditunjuk untuk memegang presidensi G20. Presidensi G20 guys. Yang lebih menarik, yuk simak video selanjutnya. Oke. 22 bulan Mei paling lambat, insya Allah sudah produksi Pak. Memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan potensi yang luar biasa itu saya yakin dalam 3-4 tahun ke depan, melalui manajemen yang baik, manajemen pengelolaan yang baik. Ini baru hebat, Jokowi resmikan pembangunan pabrik baterai listrik pertama di Indonesia. Ditulis oleh Syardi dari SEO.com. Akun Twitter Presiden Jokowi menuliskan sebuah unggahan yang menarik sekaligus revolusioner. Groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia milik PT HKML Baterai Indonesia digelar di Kompleks Karawang New Industrial City, Kabupaten Karawang siang tadi. Acara ini adalah tindak lanjut kunjungan saya ke Busan, Korea Selatan 2 tahun lalu. Kendaraan pabrik listrik ya guys. Demikian isi cuitan tersebut. Setelah sekian lama SDA Indonesia dikuasai dan diperas pihak asing selama puluhan tahun dan direbut kembali oleh Presiden Jokowi, dia juga membuat sebuah gebrakan lain, yaitu tidak boleh ada lagi ekspor bahan mentah. Hebat guys. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor mau enggak kan suka-suka kita. Betul. Bahan mentah harus diolah jadi barang jadi yang bernilai ekspor lebih tinggi. Siapapun yang mau menggarap harus investasi di sini. Salah satunya adalah nikel. Kemarin pagi Presiden Jokowi meresmikan pembukaan pabrik industri baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Hebatnya lagi, pabrik ini akan menjadi pabrik pertama di Indonesia, bahkan pertama di Asia Tenggara dalam pengolahan nikel. Pertama di Indonesia guys ya, pabrik. Dengan pembangunan ini dalam 3-4 tahun ke depan, Jokowi berharap Indonesia dapat menjadi produsen utama produk-produk jadi berbasis nikel seperti baterai lithium, baterai listrik hingga baterai kendaraan listrik, mengingat Indonesia salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Jokowi juga menegaskan bahwa komoditas bahan mentah sudah berakhir. Struktur ekonomi akan berubah di masa mendatang, di mana selama ini berbasis komoditas akan berubah menjadi pengembangan inovasi teknologi. Jokowi ingin Indonesia keluar dari belenggu menjadi negara pengekspor bahan mentah dan dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada produk-produk impor. Dulu ada sindiran buat negara ini, negara lain membeli bahan mentah dari negara kita dengan harga murah, lalu diolah jadi barang jadi, dan dijual kembali ke negara kita dengan harga yang jauh lebih mahal. Mana boleh macam tu ya guys. Dulu apa-apa impor. Daripada sendiri, lepas tu mereka beli buat mereka hantar balik dengan harga yang sangat mahal. Tapi daripada asal tempat kita, nah boleh macam tu ya guys, tidak boleh. Betul negara juga kata Presiden Jokowi. Buangan produk buatan negara luar karena ekonomi kita cenderung berbasis konsumtif. Stigma ini yang pelan-pelan ingin diubah Jokowi melalui hilirisasi. Indonesia sangat kaya dengan sumber alam guys. Jadi tidak salah kenapa mereka suka-suka saja. Maksudnya suka-suka itu adalah mereka sendiri yang akan mengendali sendiri nikel, ya, sumber alam daya dan sebagainya. Itu adalah salah satu benda yang
harus didukung ya guys. Industri, Indonesia diharapkan jadi negara industri dengan nilai ekspor yang tinggi. Betul. Dengan inovasi ini, peningkatan nilai tambah ekonomi negara juga akan semakin tinggi. Jokowi menyebut jika nikel diolah menjadi sel baterai, nilainya akan meningkat menjadi 6-7 kali lipat. Jika diolah menjadi mobil listrik, 6 maka kali lipat, nilainya 7 akan kali meningkat lipat guys. banyak, bahkan mencapai 11 kali lipat. Analoginya Mantap. begini, sebuah ponsel kita ambil contoh iPhone, kalau dibongkar pasti ada komponen-komponennya. Betul. Kamera, layar, tombol, chipset prosesor, memori, baterai, casing, modem, sensor pendukung, dan lain-lain. Biasanya ada pihak yang membongkar jeroannya satu persatu. Tahun lalu seri iPhone 12 Pro dihitung per komponen, maka totalnya hanya $406 AS atau sekitar 5,8 juta rupiah. Kenapa? Layar modalnya $70, modem 5G modal $90, kamera modal hanya $8, prosesor $40 dan lain-lain. Total $406. Komponen pemisah itu anggap saja sebagai bahan mentah, dijual dengan murah. Lalu semuanya disatukan, jadi iPhone lalu dijual dengan harga sekitar 20 juta rupiah. iPhone itulah barang jadi bernilai tinggi. Presiden ingin seperti itu, barang jadi diproduksi di sini sehingga tidak perlu impor. Tidak Betul, ada pajak tidak perlu mahal impor. sehingga lebih murah dan bisa diekspor pula. Kalau hanya jualan bahan mentah, jadi pertanyaannya adalah presiden yang sebelum-sebelumnya ngapain aja? Ada yang digarap asing, ada yang kerjanya entah apa, ada yang tukang prihatin sambil ciptakan lagu. Jokowi ingin hilirisasi agar bernilai lebih besar. Misalnya pengembangan industri baterai ini akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Misalnya investasi-investasi bisnis yang menggunakan baterai, seperti investasi motor listrik, bus listrik, dan bahkan industri mobil listrik. Betul. Kalau bukan Jokowi presidennya, nikel mungkin bakal dijual mentahnya, atau bakal digarap asing dengan kontrak puluhan tahun, diperas lagi SDA dan rakyat hanya dapat ampasnya saja. Oke guys, kita sudah nampak ya sebentar tadi penerangan daripada admin yaitu channel Sudut Pandang. Jangan lupa guys berikan sokongan dan juga dukungan dengan cara like, comment, share seperti biasa, subscribe, di mana ia menceritakan tentang sejarah baru Indonesia pertama kali jadi presidensi G20. Itulah bukti ya Bapak Presiden Jokowi telah menunjukkan mendunia pada seluruh negara yang telah melihat pelbagaian ataupun pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Presiden. Jadi apa yang kita nampak ialah Indonesia dilantik sebagai presidensi G20. G20 itu maksudnya grup 20. 20 itu adalah negara-negara yang akan bakal ya, maksudnya akan menghadir salah satu musyawarah di mana musyawarah tersebut akan banyak dibincangkan tentang pelbagai isu-isu semasa dari segi ekonomi ya, pendidikan yang akan dilaksanakan di Roma, Italia guys. Di mana presidensi G20 ini akan dilaksanakan pada akhir Oktober guys. Jadi itu adalah salah satu bentuk yang mana Indonesia pertama kali dilantik ataupun menjadi presidensi G20. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah kerana ini merupakan salah satu negara Asia yang pertama dilantik guys untuk mengendalikan ya salah satu orang kata mesyuarat yang sangat penting untuk menunjukkan kepelbagaian ataupun melihat kepada apa benda yang harus kita bincang, bagaimana kita mengatasi dengan ekonomi yang semakin merundung, tetapi dalam keadaan tengah pandemi ini pun kita boleh mampu untuk melonjakkan dari segi frasa ataupun pembangunan yang telah dilaksanakan oleh daripada negara ataupun grup G20 tersebut. Jadi guys, salah satu bentuk yang harus kita dukung dan sokong kenapa Indonesia telah menunjukkan bahawa semakin banyak negara melirik melihat kepelbagaian ataupun pembangunan yang telah ditunjukkan daripada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Jadi guys, salah satu benda yang harus kita melihat dari sudut orang kata ya, kita nampak banyak yang komen-komen menyindir ya, komen-komen yang tidak sedap dan sebagainya. Biasalah guys, benda-benda macam itulah kita jadikan sebagai orang kata pemangkin semangat untuk kita melihat bahawa Indonesia telah menunjukkan mendunia daripada era pemerintahan Bapak Jokowi. Itu yang paling penting guys. So guys, itulah daripada komen ataupun kupasan sedikit sebanyak daripada Uncle yang diterangkan daripada channel, yaitu channel Sudut Pandang. Dan selain daripada itu juga admin telah menerangkan bahawa nikel itu sangat penting ya guys, bahawa nikel itu daripada daya sumber asal daripada Indonesia dalam kita mempelbagai ataupun kita membuat bikin buatan seperti macam mana pabrik ya, besi-besi dan sebagainya. Tetapi kalau dulu ia dijual kepada Eropah, tetapi Eropah bikin hantar balik dan tetapi dengan kadar harga yang sangat mahal guys. Satu benda yang nampak pelik, nampak aneh, tetapi dengan asalnya daripada kita
tetapi dijual kepada negara asal tersebut juga dengan harga yang sangat mahal. Benda yang sepatutnya Bapak Presiden telah pun menunjukkan bahwa inilah keputusan yang paling tepat untuk menghentikan ekspor dan sebagainya, supaya Indonesia itu akan membangun dengan ekonomi sedia ada yang berada di Indonesia. So guys, itulah komen daripada Uncle. InsyaAllah kita akan teruskan daripada apa yang kita nampak lagi, pembangunan ataupun ekonomi daripada Indonesia, untuk kita bahaskan dan jadikan sebagai salah satu pengetahuan. Dan mungkin ya di Malaysia ini kita akan jadi sebagai satu, orang kata jiran tetangga, menjadi rujukan kepada untuk kita jadikan sebagai satu sumber pengetahuan kepada kita semua, InsyaAllah. So guys, itu saya daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang, InsyaAllah, dengan apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan dijadikan sebagai info dan juga maklumat guys. So guys, itu saya daripada Uncle. Minta maaf kalau ada kata tutur bicara ataupun tersalah kata ataupun info yang kita sampaikan ini. Anda boleh terus kepada link original di channel Sudut Pandang guys. So guys, itu saja. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.